Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Hirza Ramayati, Widya di Baladiklat Keagamaan Medan. Seperti biasa Bapak Ibu, jika kita bertemu secara virtual berarti ada tutorial yang ingin saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat kuis di aplikasi Quizizz. Sebagai info untuk kita semua bahwa video, maaf maksud saya aplikasi Quizizz, Plickers, dan WordWall merupakan bagian-bagian materi di dalam pelatihan multimedia dengan mata pelatihan pembuatan kuis interaktif. Baik, Bapak Ibu, saya di sini menggunakan Zoom untuk merecord teknis pembuatan kuis di dalam Quizizz. Jadi saya akan share screen di sini agar Bapak Ibu bisa langsung melihat teknis pembuatannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah kita akan buka Google, browser Google begitu, kemudian kita ketikkan saja Quizizz di alamatnya, kemudian enter, tampilannya akan seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ya, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Quizizz ini. Di sini kita akan klik ke mode guru dan kemudian akan tampil seperti ini. Ini adalah dashboard utamanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan saya menjelaskan sedikit apa aja fitur-fitur dan ikon yang ada di sini. Nah, kalau yang dari bawah ini sampai ke atas Bapak Ibu ini adalah semua kuis-kuis yang sudah dipublish oleh pembuatnya atau usernya begitu. Dan ini dia dibagi berdasarkan disiplin ilmu begitu Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali. Dan kalau seandainya Bapak Ibu ingin mencari topik untuk pembuatan kuis bisa langsung diketikkan di sini atau Bapak Ibu tinggal klik di bagian tombol-tombol yang ini. Nah, ini semuanya bisa Ibu gunakan, Bapak Ibu gunakan begitu ya. Nah, kemudian teknis pembuatannya. Bagaimana cara pembuatan kuis di Quizizz begitu. Tinggal Bapak Ibu klik buat atau kalau bahasa Inggris create ya begitu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya kalau presentasi interaktif ini sama ataupun berfungsi seperti PowerPoint ataupun slideshow. Sorry, bukan slideshow, maksud saya Google Slide begitu ya, atau Prezi atau Canva presentation ya. Jadi dia bertujuan untuk membuat sebuah presentasi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena kita ingin fokusnya ke membuat soal, maka kita klik yang di atas yaitu quiz. Nah, kemudian klik buat dari awal. Oke, Bapak Ibu, maka akan kita lihat tampilan depannya ini atau tampilan dashboardnya akan seperti ini. Jadi di sini kita suruh memilih mau model yang bagaimana soal yang akan kita buat. Sedikit informasi saja untuk Bapak Ibu, jika ada tanda-tanda petir di sini, itu artinya tidak bisa kita gunakan kalau kita masih basic ataupun free atau gratis. Nah, jadi yang ada tanda-tanda, setiap ada tanda petir, itu artinya hanya bisa digunakan untuk user atau pemakai yang berlangganan ataupun pro. Nah, karena kita di sini memakainya yang gratis, maka kita pilih yang tidak ada petir. Hanya pelangi saja yang ada di situ, itu yang kita pilih ya. Oke, maka ini adalah lembar kerjanya Bapak Ibu. Di bagian sini adalah untuk soal, di bagian sini untuk jawaban. Nah, jadi ini Bapak Ibu kita ketemu lagi petir. Padahal di sini ada icon untuk menambahkan audio, untuk menambahkan video, tapi tidak bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa memasukkan gambar. Oke, kita buat dulu soalnya ya. Misalnya soalnya mengenai em, presiden lagi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Presiden kedua Republik Indonesia adalah gitu. Nah, kemudian kita masukkan di sini jawabannya. Soekarno, Soeharto,
Habibie dan Megawati. Kemudian agar lebih menarik, maka bisa kita cari Bapak Ibu gambarnya. Nah, jadi ya saya ulangi ya. Kliknya itu di bagian yang ini, pojok atas. Kalau ini hapus, kalau ini ambil pojok atas untuk gambar. Kalau ya Bapak Ibu sudah menyiapkan gambar-gambarnya di dalam PC Bapak Ibu, di database Bapak Ibu, maka Bapak Ibu klik yang unggah. Tapi kalau belum, seperti saya misalnya saya belum ya, jadi saya mencari asetnya itu dari cari. Begitu. Jadi ini akan langsung dikonekkan ke pencarian Google ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ketikkan lagi namanya, maka akan keluar fotonya, kemudian klik fotonya, dan untuk sementara kita tunggu dia loading, baru kita ketik atau kita klik simpan. Nah, begitu juga seterusnya untuk memasukkan gambar ke opsi jawaban begitu ya Bapak Ibu ya. Ya fungsinya buat apa pakai gambar? Agar lebih menarik. Jadi siswa juga senang begitu ketika menjawab langsung ada gambarnya. Dan membantu juga untuk siswa-siswa visual ya Bapak Ibu ya. Jadi dia semangat membacanya. Wah ini gambarnya ini kira-kira nih dia bertanya apa ini begitu ya Bapak Ibu ya. Oke kita cari yang ketiga yaitu Pak Bibi. Oke sudah muncul. Jadi loadingnya agak sedikit lama ya kalau saya bandingkan dengan loading yang ada di uh, aplikasi Woo ya. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir adalah Ibu Megawati. Oke, klik pencarian, kemudian sudah keluar. Kita klik dulu gambarnya ya. Kemudian Bapak Ibu akan muncul tanda loading seperti ini. Tunggu saja. Ketika sudah muncul di bagian kotak yang besar ini baru klik simpan. Oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai soal dan jawabannya, gitu, kita harus tentukan jawabannya yang mana gitu. Nah, setelah selesai opsi-opsi jawaban, kita harus tentukan jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, Presiden RI kedua Pak Soeharto, maka klik centang ini Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin opsi jawabannya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, hapus. Kalau mau lebih banyak, klik tambah di pojok kanan ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, tinggal simpan soal. Oke, maka soalnya otomatis sudah siap. Nah, muncullah pertanyaan. Ini kan baru satu. Saya ingin buat lebih nih dari satu. Caranya bagaimana? Ada dua tombol klik yang bisa kita tekan begitu yang di bawah ini ya buat pertanyaan baru atau buat pertanyaan baru ini. Dan yang sudah kita buat tadi juga masih bisa kita edit kalau masih mau diedit. Nah, kita buat soal yang kedua. Pilihan berganda dan misalnya kita buat apa gitu ya. Asal saja biar cepat, biar kita sekarang lanjut ke publish. Kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah selesai ya, soal-soalnya sudah siap semua. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar. Nah, dia tidak mau menyimpan. Kenapa? Kira-kira tahu tidak Bapak Ibu apa nih masalahnya? Karena kita belum mencentang jawabannya. Itu dia. Coba kita simpan setelah dicentang. Nah, dia mau. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dia tidak akan mau tercentang kalau tidak, oh sorry, dia tidak akan mau tersimpan jika tidak tercentang. Kemudian kita simpan. Nah, ini boleh dibuat judulnya, apa judulnya apa, mata pelajarannya apa, misalnya bahasa dunia ya kita cepat saja ya Bapak Ibu. Ini untuk kelasnya, kelas kelas peruntukannya untuk kelas berapa begitu kan. Seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dia. Kalau tadinya kita mau buat privat, misalnya kita, saya tidak mau membagi soal-soal yang sudah saya buat dengan jerih payah ini kepada publik misalnya, tapi masalahnya tidak bisa kita klik privat karena lagi-lagi ada muncul tanda petir yang artinya hanya bisa digunakan oleh user yang pro atau yang berlangganan. Jadi kita mau tidak mau harus buat publik. Kemudian klik simpan. Oke, nah ini dia.
Ini soalnya tadi buat judulnya asal-asal ya, jadi keluarnya ini buat judulnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa langsung, eee, me apa ya, melemparkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada siswa, itu dengan klik main kuis langsung atau bisa juga dijadikan PR, berarti nanti siswanya bisa buka di waktu yang lain. Kalau main kuis langsung ini live ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ Bapak buka, di situ dia juga bisa masuk. Kalau Bapak Ibu tutup, dia tidak akan bisa masuk. Itu kalau main kuis langsung. Kalau jadikan PR ini setelah kita bagikan link, maka kapan saja dia buka bisa. Kalau mau di kertas berarti kita bisa menjadikannya menjadi printables, begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya, mendownload soal. Oke, kita buat yang main kuis langsung ya Bapak Ibu ya, yang bagikan langsung ke siswa ini karena paling sering di apa ya, dibuat oleh eh, user begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kuisis ini sangat fleksibel ya Bapak Ibu, banyak sekali cara untuk membukanya begitu. Nah ini ada langsung apanya, alamat HTTP-nya, kemudian ini bisa dengan memakai kode, dan ini bisa pakai scan barcode-nya. Tapi di antara semua ini Bapak Ibu, saya paling suka itu menggunakan yang link ini Bapak Ibu. Juga bisa dimasukkan ke Google Classroom dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya paling suka itu pakai link. Nah, jadi kalau pakai link ini caranya gampang sekali, tinggal diklik, maka otomatis dia akan tercopy begitu, kemudian langsung Bapak Ibu kopikan ke WA. Jadi langsung kontrol F atau langsung Bapak Ibu paste-kan saja ke WA grup yang tujuannya memang ke situ siswa yang akan kita sasaran kita begitu kan. Jadi mereka tinggal klik saja link itu maka akan muncul. Nah, ketika mereka klik link, maka yang akan tampil di handphone mereka, di ponsel mereka adalah mereka harus pertama yaitu mengisi nama terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa ingatkan peserta didik kita untuk menulis nama lengkap. Jadi ketika mereka sudah membuat nama mereka dan mereka sudah klik oke begitu, maka nama-nama itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kan muncul di sini dan Bapak Ibu tidak perlu repot menghitung, aduh ini sudah berapa yang masuk, sudah berapa yang belum, itu akan muncul di sini yang masuknya. Jadi kalau Bapak Ibu di kelasnya ada 30 orang siswanya, tinggal Bapak Ibu lihat dari sini. Kalau masih tertulis di sini 28 berarti oh ini ada 2 orang lagi nih yang belum masuk begitu kan. Nah, begitu semuanya sudah masuk Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa mengklik mulai atau start di sini. Ketika itu sudah Bapak Ibu klik mulai, maka otomatis akan muncul nanti di bagian dashboard Bapak Ibu ini ranking dan kecepatan siswa dalam menjawab. Oke, itu saja mungkin ya Bapak Ibu ya dari saya, bagaimana cara pembuatan soal di aplikasi Quizizz. Nanti di kesempatan lain saya akan lanjutkan lagi video part 2 di aplikasi Quizizz ini untuk kita bisa membahas lebih detail lagi. Oke Bapak Ibu, semoga sangat bermanfaat. Tetaplah menjadi pembelajar karena menjadi pembelajar itu tidak ada waktunya karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.